Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk berkumpul di hadapan-Mu pada hari ini. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa dengan segala kerendahan hati agar Engkau membantu kami menenangkan hati dan pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau seringkali hati kami mudah teralihkan oleh banyak hal di dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tidak bisa berjaga hanya 1 jam saja untuk mendengarkan Engkau berfirman. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu untuk diajar oleh-Mu. Pakailah firman-Mu dan hamba-Mu untuk menegur, menguatkan, dan menuntun kami, hidup kami semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Ya, senang bisa kembali melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kasihilah sesamamu. Ya, nah ini masih dalam rangkaian seri 7 khotbah ya, panggilan Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang murid. Kalau Bapak Ibu ingat, tema tahunan kita adalah dipanggil untuk menjadi muridnya. Kita sudah belajar mengenai siapa itu yang memanggil kita, Kristus yang sudah memanggil kita. Kemudian kita juga diperhadapkan kepada kenyataan bahwa diri kita berdosa melalui seri 7 dosa maut. Nah sekarang kita masuk kepada seri 7 khotbah panggilan Tuhan kepada kita sebagai seorang murid. Ya, temanya hari ini adalah kasihilah sesamamu. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Saya ambil dari terjemahan baru yang kedua. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, beginilah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, kita baca sama-sama ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur ya, kita semua tahu bahwa mengasihi itu penting. Kita mendengar tentang kasih di gereja, kita diajar tentang kasih di dalam keluarga. Bahkan di dunia sekarang pun berbicara tentang kasih Bapak Ibu ya. Nah kita tahu bahwa kasih adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang seharusnya ada di dalam hidup kita. Tetapi ada satu bagian yang jarang kita akui Bapak Ibu. Nah bagian itu apa? Yaitu ini Bapak Ibu. Mengasihi itu sebenarnya mudah, nggak sulit gitu ya. Tetapi selama kita berhadapan dengan orang yang mudah kita kasihi, mengasihi itu terasa indah selama tidak ada luka, selama tidak ada kekecewaan, selama tidak ada konflik. Namun ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tiba-tiba kasih kita itu menjadi sangat mahal dan sulit. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang tertentu, tiba-tiba kasih kita itu menjadi sangat mahal dan sulit sekali Bapak Ibu. Dan seringkali orang itu bukan orang jauh, bukan orang asing, tetapi orang yang dekat dengan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan di dalam gereja. Kalau kita memperhatikan dengan jujur kehidupan kita, ada satu hal yang sering terjadi, tapi jarang sekali kita bicarakan Bapak Ibu. Yaitu ini Bapak Ibu. Seringkali nggak ada konflik besar,
nggak ada pertengkaran, tetapi perlahan-lahan ada relasi yang menjadi jauh dan dingin, Bapak Ibu. Kita mungkin tetap bertegur sapa, kita tetap tersenyum, kita tetap menjalani aktivitas seperti biasa, bahkan mungkin kita bersama-sama melayani gitu ya. Tetapi tidak lagi benar-benar dekat. Ada jarak yang tidak pernah diucapkan tetapi nyata, Bapak Ibu. Itu jarang kita akui, jarang kita bicarakan. Tetapi memang itulah kenyataannya. Nah Bapak Ibu, seringkali yang lebih berbahaya itu adalah ini, Bapak Ibu. Kita mulai merasa itu nggak masalah, ya. Kita mungkin berkata, aku loh nggak benci. Ada yang pernah ngomong begitu? Ya, mungkin kita berkata, aku nggak benci sama orang itu, aku nggak menyakiti dia. Kita hanya dalam tanda kutip menjaga jarak. Dan kalau kita jujur, kita punya alasan, ya. Ada perkataan-perkataan yang melukai, ada sikap orang itu tersebut yang mengecewakan, ada peristiwa yang tidak kita lupakan. Dan sejak saat itu kita mulai menetapkan batasannya. Ini batasannya, ya. Bukan hanya pada sikap, tetapi pada hati kita juga. Kita tetapin batasan pada hati kita. Kita tetap baik di luar, tetapi mungkin hati kita tidak lagi terbuka seperti dulu gitu ya. Dan Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita belajar hidup seperti ini. Kita jadi terbiasa, kita berkata, oh yang penting saya nggak berbuat jahat. Yang penting saya tetap jadi orang baik. Tetapi Bapak Ibu, tanpa kita sadari, sebenarnya kita mulai menurunkan standar kasih itu sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Kita menurunkan standar kasih itu sendiri. Bapak Ibu, kita mungkin tidak melukai, tetapi kita juga tidak memulihkan. Kita tidak membenci, tetapi tidak juga benar-benar mengasihi. Dan yang paling sulit ini Bapak Ibu, seringkali ini bukan orang jauh, tetapi orang yang dekat dalam satu rumah. Tapi hati kita sudah lama tidak terhubung misalnya. Dalam satu pelayanan relasi kita dijaga sekedarnya aja. Dan yang paling ironis Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, yang paling ironis adalah tempat di mana kita paling sering berbicara tentang kasih. Di tempat itulah juga di mana kita paling mudah saling menjauhi, saling melukai. Saya ulangi Bapak Ibu. Tempat di mana kita paling sering berbicara tentang kasih justru bisa menjadi tempat di mana kita paling mudah sekali saling menjauh. Dan tanpa kita sadar kita mulai berkata, wajarlah ini, biasa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah tapi pertanyaannya sekarang, apakah itu benar Bapak Ibu? Apakah sikap seperti itu benar? Apakah sekedar tidak membenci itu berarti kita sudah mengasihi? Apakah sekedar kita membenci itu berarti kita sudah mengasihi? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu lama hidup dalam relasi yang terlihat baik di luar, tetapi kehilangan kasih di dalamnya. Dan Bapak Ibu, mungkin kalau kita diam sejenak di hadapan Tuhan pagi hari ini, ada satu nama yang muncul langsung di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ada satu nama yang langsung muncul. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah realitas seperti itulah, realitas kehidupan kita yang nyata, Tuhan Yesus tidak memberi saran, tetapi Dia memberikan sebuah perintah. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, kalimat pertama ini saja sebenarnya sudah tidak mudah, bukan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kalimat ini enggak mudah. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, sampai di kalimat kedua ini, disinilah perintah itu kemudian menjadi sebuah perintah atau standar kasih yang mengganggu, kan? Benar nggak Bapak Ibu? Ya, karena Yesus tidak hanya berkata kasihilah sebisa kamu, enggak. Ia berkata kasihilah seperti aku.
Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus mengasihi? Apakah ia mengasihi orang-orang yang muda saja? Apakah dia hanya mengasihi orang-orang yang setia padanya saja? Orang-orang yang tidak pernah mengecewakan dia? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita melihat konteksnya, Tuhan Yesus ini ngomong kepada para muridnya malam terakhir sebelum ia disalibkan. Dan kepada siapa ia berkata? Kepada murid-muridnya, Bapak Ibu. Murid-murid yang sebentar lagi akan lari meninggalkan dia. Murid-murid yang sebentar lagi akan menyangkali dia. Bahkan dicatat tadi yang kita baca itu, Yudas baru saja pergi untuk mengkhianati dia. Kepada murid-murid yang seperti ini, perkataan Tuhan Yesus itu ditujukan. Yesus tahu semuanya. Ia tahu kegagalan mereka bahkan sebelum itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu, ia tetap memilih untuk mengasihi mereka. Dan bukan hanya sampai di kata-kata, Bapak Ibu. Kasih itu membawa dia ke atas kayu salib. Kasih Yesus itu kasih yang tidak menunggu muridnya berubah. Kasih yang tidak bergantung pada respon para murid. Kasih yang tetap setia bahkan ketika para muridnya tidak setia, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika Tuhan Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata, kasih yang aku minta dari kamu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang mengampuni, kasih yang tetap memilih mengasihi, bahkan ketika itu menyakitkan kita. Bapak Ibu, di titik ini kalau kita jujur, mungkin kita mulai merasa, aduh, gak sanggup aku. Itu terlalu tinggi, terlalu berat. Itu bukan saya banget. Dan memang benar Bapak Ibu. Perintah ini tidak pernah dimaksudkan terasa ringan. Enggak. Karena kasih seperti itu bukan kasih yang lahir dari kekuatan manusia. Namun di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting juga. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan standar, tetapi ia sedang menunjukkan dirinya. Bahwa kasih yang ia perintahkan itu adalah kasih yang terlebih dahulu ia berikan, ia praktekkan. Di titik ini setelah melihat standar kasih Yesus, mungkin ada kesadaran yang muncul, yang jujur dari kita, gak bakalan sanggup. Kita tahu itu benar, kita tahu itu indah, tetapi Bapak Ibu kita juga tahu bahwa itu bukan yang secara alami keluar dari diri kita. Dan Bapak Ibu tahu, seringkali respon kita adalah ini Bapak Ibu. Kita coba lebih keras, kita berkata saya harus lebih sabar, saya harus lebih bisa ngertiin dia, saya harus lebih mengasihi dia. Tetapi semakin kita mencoba, semakin kita sadar pula, hati kita itu enggak berubah. Kita cuma bisa mengubah sikap kita di luar, tetapi tidak selalu mengubah hati kita di dalam. Sebenarnya apa masalahnya Bapak Ibu? Masalahnya ini Bapak, yang pertama Bapak Ibu, poin pertama. Di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat penting. Masalah kita itu bukan karena kita kurang berusaha mengasihi. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Masalah kita bukan karena kita kurang berusaha mengasihi. Masalah kita adalah kita mencoba mengasihi tanpa hidup dari kasih itu. Bapak Ibu, kita mencoba mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita menjadi orang baik dengan usaha kita sendiri. Kita mencoba memenuhi perintah Tuhan tanpa terlebih dahulu menerima apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Padahal Bapak Ibu, Injil berkata begini. Injil menunjukkan sesuatu yang berbeda. Alkitab tidak berkata kita mengasihi supaya Allah menerima kita, ya. Tetapi kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kasih Kristus itu bukan bagi orang-orang yang berhasil. Kasih Kristus itu adalah anugerah bagi kita, orang yang gagal. Kasih itu diberikan justru ketika kita tidak layak, Bapak. Dan Bapak Ibu, itu berarti ketika kita sulit mengasihi orang, seringkali masalahnya bukan pada orang itu, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran
bahwa kita ini sudah dikasihi secara radikal oleh Kristus. Saya ulangi Bapak. Ketika kita sulit mengasihi orang lain, seringkali masalahnya bukan pada orang itu, tetapi karena kita belum sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran bahwa kita ini sudah dikasihi secara radikal oleh Kristus. Karena hanya orang yang sadar bahwa dia sudah diampuni sebesar itu, hanya orang yang sadar bahwa ia sudah dikasihi sedalam itu, orang tersebutlah yang perlahan dimampukan untuk berkata, saya juga mau belajar mengasihi. Jadi perubahan itu tidak dimulai dari berusaha keras, berusaha lebih keras, enggak. Tetapi perubahan itu dimulai ketika kita kembali kepada kasih Kristus. Bukan mulai dari tindakan kita, tetapi dari apa yang sudah Kristus lakukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita tidak dipanggil untuk menghasilkan kasih dari kekuatan kita sendiri, tetapi untuk hidup dari kasih yang sudah dicurahkan bagi kita. Bapak Ibu, ini poin pertama. Sumber kasih kita. Kalau kita sulit mengasihi orang, jangan-jangan kita mungkin belum mengalami kasih Tuhan itu. Nah, poin yang kedua Bapak Ibu. Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Nah Bapak Ibu perhatikan kalimat Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus tidak berkata semua orang akan tahu kamu muridku dari seberapa banyak tahu kamu tentang doktrin. Ia juga tidak berkata dari seberapa aktif kamu melayani. Bahkan ia tidak berkata dari seberapa benar ajaranmu. Bapak Ibu perhatikan ya, Tuhan Yesus nggak ngomong seperti itu. Tapi jangan salah paham, bukan saya ngomong bahwa itu semua nggak penting. Pengetahuan nggak penting, pelayananmu nggak penting, doktrinmu nggak penting. Bukan Bapak Ibu, semua itu penting. Tetapi yang Tuhan Yesus mau tekankan adalah dunia akan mengenal kamu bukan dari itu semua, tetapi dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu. Nah ini berarti identitas kita sebagai murid Kristus bukan terlihat dari apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan orang lain Bapak. Dunia mungkin tidak membaca Alkitab, tetapi dunia membaca hidup kita. Dunia mungkin tidak mendengar pengajaran kita, tetapi dunia melihat relasi kita. Dan disitulah mereka kemudian menarik kesimpulan, apakah Kristus sungguh hidup di dalam kita atau tidak. Bapak Ibu, Kristian yang merawat dan menjaga Pak Bunbing itu kan baru, ya. Dia mulai beribadah di tempat kita juga. Bapak Ibu tahu, dalam satu percakapan dengan saya dia berkata begini. Dia bilang, saya tuh majikan orang Kristen bukan yang pertama ini. Bapak Ibu mengerti maksudnya ya. Jadi sebelumnya ada majikan lain yang agama Kristen. Dia bilang, ada satu kali dia bilang, saya melihat ibu ini baik sekali orang Kristen. Dia bilang, saya berharap, berharap banyak gitu ya. Lalu tapi kemudian apa yang terjadi? Dia bilang, zong. Tidak sesuai dia bilang gitu. Tapi Bapak Ibu tahu dia bilang, ketika dia melayani Pak Bunbing, Bu Esther, kemudian ketika dia berinteraksi dengan kita di sini, dia bilang, dia melihat kasih yang berbeda dari kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih itu menunjukkan siapa kita Bapak Ibu ya. Dunia mungkin tidak melihat itu semua, tetapi dunia melihat kasih ya. Dan ini bagian ini menjadi sangat serius karena kenapa Bapak Ibu? Karena kasih itu bukan sekedar nilai tambahan. Bukan Bapak Ibu, kasih itu bukan nilai tambahan. Kasih itu adalah tanda. Kasih itu adalah bukti. Kasih adalah identitas. Artinya ketika kasih itu tidak terlihat dalam hidup kita, yang dipertanyakan bukan hanya sikap kita, tetapi siapa kita sebenarnya. Ya. Bapak Ibu, ketika kasih itu tidak dirasakan oleh orang lain, tidak terlihat oleh orang lain, tidak terlihat dalam hidup kita, yang dipertanyakan bukan hanya sikap kita, tetapi siapa kita sebenarnya. Dan mungkin kita perlu jujur juga. Ada banyak hal yang kita banggakan dalam hidup rohani kita.
pengetahuan kita, pelayanan kita, keterlibatan kita. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kasih itu nyata? Apakah orang-orang yang paling dekat dengan kita merasakan kasih itu? Atau justru orang-orang yang paling dekat kita, justru mereka yang paling jarang merasakan kasih itu? Karena Tuhan Yesus tidak berkata semua orang akan tahu kamu muridku dari apa yang kamu lakukan di depan umum, apa yang kamu katakan di depan umum. Enggak, tetapi dari sesuatu yang sangat sederhana dan sangat dekat. Bagaimana kita mengasihi satu sama lain, Bapak Ibu. Nah, ini poin yang kedua, Bapak Ibu. Tadi poin pertama, sumber kasih kita adalah dari kasih Tuhan, ya. Yang kedua, kasih itu adalah identitas kita, Bapak Ibu, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita mendengar semua ini tentang kasih, tentang standar Kristus, tentang identitas kita sebagai murid, izinkan saya mengajak kita semua berhenti sejenak dan memikirkan pertanyaan ini. Jika Tuhan Yesus melihat hidup kita, jika Tuhan Yesus hadir di depan kita hari ini, saat ini, apa yang akan Tuhan Yesus lihat dari hidup kita? Bukan pelayanan kita ya, bukan kata-kata kita. Tetapi Tuhan Yesus mau melihat relasi kita dan apa yang akan Tuhan Yesus temukan dari hidup kita, Bapak Ibu. Apakah kasih itu nyata? Bukan di tempat yang jauh, tetapi di tempat yang paling dekat, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam relasi-relasi yang selama ini kita jalani, Bapak Ibu. Apakah kasih sungguh hadir di sana? Atau hanya tampak di luar, tidak benar-benar hidup di dalamnya? Kita tidak perlu cari jauh-jauh. Tadi seperti yang saya katakan, mungkin Bapak Ibu, ada satu nama yang langsung muncul di dalam hati dan pikiran kita. Ada satu nama yang langsung otomatis muncul di dalam hati dan pikiran kita. Orang itu yang ketika kita ingat, hati kita tidak sepenuhnya terbuka untuk dia. Orang itu yang kita katakan kita nggak benci dia, tetapi juga tidak kita kasihi. Orang itu yang kalau kita ingat dia, kita merasa perlu jaga jarak daripada dia. Nah Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan tidak berbicara secara umum. Firman Tuhan berbicara di situ, di relasi itu, di nama itu Bapak Ibu. Di nama itu. Firman Tuhan berbicara di nama itu. Mungkin selama ini kita berkata, aku nggak salah kok. Aku punya alasan. Aku hanya menjaga diri kok. Aku nggak mau terluka kok. Dan mungkin semua itu benar Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya bukan lagi apakah saya benar. Pertanyaannya adalah apakah saya mengasihi. Karena di hadapan Kristus Bapak Ibu, standarnya bukan sekedar tidak menyakiti. Standarnya adalah mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sampai di titik ini kita merasa berat, itu wajar. Kalau Bapak Ibu merasa saat ini nggak sanggup, itu wajar. Karena Tuhan Yesus, kasih yang Tuhan Yesus perintahkan ini memang bukan kasih yang mudah. Tapi kabar baiknya adalah ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan perintah tanpa terlebih dahulu menjalaninya, tanpa terlebih dahulu memberi dirinya. Ia tidak hanya berkata kasihilah, dia tidak hanya menetapkan standar, tetapi ia datang untuk menggenapinya. Bapak Ibu tahu ketika kita masih jauh daripada Tuhan, Kristus sudah datang mendekat. Ketika kita belum berubah, ia sudah memilih untuk setia. Ketika kita gagal, Tuhan Yesus juga tidak menjauh. Ia justru pergi ke atas kayu salib. Itulah kasih Kristus. Kasih yang tidak menunggu kita layak. Kasih yang tidak berhenti karena kita gagal. Kasih yang tetap mengasihi sampai akhir. Dan Bapak Ibu tahu itu berarti kita hari ini tidak berdiri sendirian di bawah perintah ini. Kalau Bapak Ibu merasa berat, kita tidak berdiri sendirian di bawah perintah ini.
kita berdiri justru di dalam kasih itu. Tuhan Yesus tahu kita nggak mampu. Tuhan Yesus tahu hati kita terbatas. Tetapi Tuhan Yesus tidak berkata, coba lebih kuat, coba lagi lebih sering. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam kasih-Ku. Dan kalau kita tinggal di dalam kasih itu, perubahan itu mulai terjadi. Mungkin tidak sekaligus, tidak sempurna, tetapi nyata Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, melembutkan hati kita yang keras, memulihkan yang terluka, memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang sebelumnya kita tidak mampu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar semua ini, pertanyaannya bukan lagi apa yang saya rasakan, tetapi apa yang akan saya lakukan. Ya, mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang sangat besar, Bapak Ibu. Mungkin bukan langsung memperbaiki semuanya, bukan langsung mengubah seluruh relasi, tetapi mungkin hanya satu langkah sederhana, ya. Langkah yang sederhana tapi nyata Bapak Ibu. Langkah yang sederhana itu mungkin berupa mendekat kepada orang yang selama ini kita jauhi. Mengampuni meskipun hati kita belum sepenuhnya pulih. Berhenti menghindar dan mulai membuka hati kita kembali buat orang itu. Langkah sederhana tapi nyata Bapak Ibu. Mungkin gak mudah, bahkan mungkin terasa sangat berat Bapak Ibu. Tetapi kasih itu selalu dimulai dari ketaatan-ketaatan kecil. Langkah-langkah kecil. Bukan dimulai dari orang lain, dimulai dari kita. Kasih bukan sekedar ajaran dalam kekristenan. Kasih adalah bukti bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kita. Kasih itu hari ini tidak dimulai dari banyak orang mungkin. Tetapi dari satu orang, satu nama tadi yang muncul dalam hati kita. Disitulah firman Tuhan menjadi nyata. Di situ firman Tuhan akan menolong kita ya untuk hidup, menghidupi kasih itu dan mengasihi orang lain Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita merefleksikan dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini yang sudah kita dengar ya. Nah Bapak Ibu, saya mau disclaimer dulu di awal. Kalau mungkin bagian ini mungkin terasa sensitif bagi kita ya. Mungkin bagian ini terasa sensitif bagi kita. Karena itu saya mau mengajak kita untuk mendengarnya bukan dengan melihat orang lain, tetapi membawa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu, bagian ini akan menjadi sangat sensitif, tapi baiklah kita melihatnya bukan dengan melihat orang lain, tetapi membawa kita di hadapan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, tadi saya katakan apa yang kita renungkan itu bukan hanya terjadi dalam relasi pribadi, tapi juga terjadi di dalam gereja. Nah Bapak Ibu, ada satu relasi di gereja yang seringkali menjadi tegang, tetapi jarang kita bicarakan secara terbuka. Yaitu apa Bapak Ibu? Relasi antara yang lebih senior dengan yang junior. Relasi antara orang tua dengan anak. Kita jarang bicarakan, tetapi mungkin paling sering terjadi ketegangan di antaranya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar ya, yang lebih senior mungkin berkata begini, apakah mereka yang junior ini sungguh siap? Apakah mereka cukup dewasa? Apakah mereka bisa dipercaya untuk meneruskan? Dan tanpa kita sadari, kita yang senior mungkin jadi lebih mudah menilai daripada membimbing, lebih cepat melihat kekurangan daripada membangun. Di sisi yang lain, yang junior, yang muda, sering juga bertanya begini, kenapa sih yang senior ini terasa menghakimi sekali? Kenapa enggak memberi kami ruang? Kenapa seolah tidak percaya kami? Dan tanpa sadar Bapak Ibu, yang muda, yang junior, seringkali lebih mudah mengkritik daripada belajar. Lebih cepat menutup hati daripada menghormati. Dan akhirnya Bapak Ibu, mungkin di gereja kita enggak bertengkar, kita tetap satu gereja, kita tetap melayani bersama. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak sungguh-sungguh mengasihi satu sama lain.
Nah Bapak Ibu, kalau kita berhenti di sini, kita akan berpikir bahwa oh ini cuma masalah generasi. Tapi enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan membawa kita lebih dalam lagi. Ini bukan sekedar masalah generasi, tetapi masalah hati. Bukan masalah generasi, tetapi masalah hati. Di dalam hati yang lebih senior, bisa jadi ada ketakutan kehilangan peran. Di hati yang senior mungkin ada kekhawatiran standar gereja akan turun misalnya. Standar perusahaan, standar rohani akan turun. Yang lebih senior mungkin secara nggak sadar punya keinginan untuk tetap memegang kendali. Dan itu semua Bapak Ibu bisa terlihat seperti tanda kutip kepedulian. Benar nggak Bapak Ibu? Yang lebih senior mungkin merasa dirinya peduli, tetapi sebenarnya di dalamnya ada pergumulan hati. Sebaliknya Bapak Ibu, di dalam hati yang lebih muda bisa ada merasa luka karena nggak dihargai. Di dalam hati yang muda mungkin ada keinginan untuk diakui, dorongan untuk membuktikan diri. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa terlihat seperti tanda kutip semangat. Ya, yang satu terlihat seperti peduli, yang satu terlihat seperti semangat. Tetapi di dalamnya, kedua-duanya ada pergumulan hati Bapak Ibu. Nah jadi hari ini firman Tuhan tidak sedang menunjuk satu pihak Bapak Ibu ya. Firman Tuhan sedang menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan anugerah. Kenapa? Karena kalau kita jujur ya Bapak Ibu, kita memang cenderung hanya bisa mengasihi orang yang kita anggap layak. Kita mudah mengasihi orang yang mengerti kita, menerima kita, menghargai kita, tidak melukai kita. Tetapi ketika kita berhadapan dengan seorang yang berbeda, yang mengecewakan, yang tidak sesuai harapan kita, kasih itu seperti yang saya katakan, tiba-tiba jadi mahal dan sangat susah. Tetapi di titik ini, firman Tuhan mengingatkan kita, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Artinya standarnya bukan perasaan kita, standarnya bukan pengalaman kita, standarnya adalah Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab memperlihatkan realitas ini dengan sangat jujur. Ya, Alkitab kita adalah Alkitab yang jujur Bapak Ibu. Baik pada yang lebih senior maupun yang lebih junior. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat dalam kehidupan Musa. Bapak Ibu, dalam kehidupan Musa ada dua peristiwa yang mirip sekali Bapak Ibu terjadi. Ya, dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan Musa. Yang pertama Bapak Ibu, itu di dalam Keluaran 17. Ya, Musa adalah seorang pemimpin besar yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi di Keluaran 17, ada saat itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Gak ada air. Tuhan menyuruh Musa memukul batu supaya air itu keluar. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Kali pertama Musa disuruh pukul batu itu supaya air keluar. Tetapi Bapak Ibu di peristiwa kedua, di Bilangan 20, situasinya terlihat sama. Tetapi sebenarnya berbeda. Kenapa saya katakan itu? Karena yang dihadapi Musa sekarang bukan generasi pertama, tetapi generasi kedua Bapak Ibu. Ini generasi kedua, anak-anak dari mereka yang dulu keluar dari Mesir. Masalahnya mungkin sama, gak ada air. Tetapi generasinya berbeda. Dan yang menarik Bapak Ibu, perintah Tuhan juga berbeda. Di peristiwa pertama tadi saya katakan Tuhan menyuruh Musa memukul batu. Tetapi di peristiwa kedua Tuhan perintahkan, katakan kepada batu itu, minta kepada batu itu supaya dikeluarin air Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tahu kan respon Musa pada waktu itu. Musa merespon dengan cara yang lama. Ia memukul batu itu. Kenapa dia pukul? Bukan karena Musa tidak peduli, tetapi karena kelelahan. Musa lelah karena ia sudah terlalu lama memimpin.
Musa terlalu lelah karena menghadapi keluhan bangsa Israel. Dia terlalu lama menanggung beban sampai hatinya itu frustasi, Bapak Ibu. Dan tanpa ia sadari, ia membawa cara lama ke situasi yang baru. Bahkan mungkin ia melihat generasi yang baru ini dengan kacamata generasi yang lama. Ya, dia pakai cara lama ke situasi yang baru. Bahkan mungkin ia melihat generasi yang baru ini dengan kacamata generasi yang lama, Bapak Ibu. Dan bahkan bukankah ini yang terjadi pada kita, Bapak Ibu? Kita bisa membawa pengalaman dan luka yang lama ke relasi yang baru. Kita membawa kekecewaan lama kepada orang yang berbeda. Dan akhirnya kita merespon hari ini dengan hati dari masa lalu kita. Dan bahayanya dari luar semuanya tetap berjalan. Musa tadi tetap mengeluarkan air. Pelayanan tetap berjalan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat lebih dalam lagi. Dan titik ini kita belajar. Kita bisa tetap melayani tapi tidak lagi mengasihi. Itu bagian senior. Di bagian junior, Bapak Ibu, kita melihat juga seorang muda seperti Timotius. Ia masih muda. Pertama kali dia percaya Tuhan pertama kali dia mengambil komitmen itu 15 tahun. Kemudian dia ikut Paulus sekitar usia 20 tahun. Tapi Bapak Ibu tahu, dia sudah dipercayakan tanggung jawab yang sangat besar. Padahal di saat yang sama ia juga memiliki pergumulan. Ia bisa takut, ia merasa tidak sanggup, merasa tidak cukup. Karena itu Paulus mengingatkan dia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dia menguatkan Timotius, berkata, Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya Timotius saat itu juga sedang bertumbuh. Ia belum sempurna, ia masih belajar. Timotius membutuhkan ruang, kepercayaan dan bimbingan. Bapak Ibu, saya dan Lina juga secara pribadi, kami mengalami pergumulan juga dengan anak-anak kami. Kami juga mengalami hal itu, Bapak Ibu, dengan anak-anak muda. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, firman Tuhan lewat Paulus berkata, Paulus tidak berkata, tunjukkan kemampuanmu, buktikan dirimu. Enggak, Bapak Ibu, Paulus berkata begini, jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Apa arti perkataan Paulus ini, Bapak Ibu? Artinya, Bapak Ibu, kepercayaan itu tidak didapat lewat performa. Kita minta, ayo kasih aku kepercayaan. Enggak, kepercayaan itu didapat melalui kehidupan. Kalau kalian yang muda mau dipercaya, tunjukkan melalui kesetiaan yang nyata, melalui karakter yang diubahkan, melalui proses yang konsisten dijalani. Bapak Ibu, dari situlah baru kepercayaan itu didapat. Bukan kita minta, bukan kita paksa, tetapi muncul sendiri ketika kita menunjukkan keteladanan hidupnya. Di sisi lain, Paulus juga tidak hanya menuntut. Ia memberi kepercayaan kepada Timotius. Ia mempercayai Timotius. Ia memberi ruang. Bukan itu saja, ia berjalan bersama Timotius seperti seorang bapak rohani. Nah, Bapak Ibu, maka di sini kita bisa melihat dua sisi yang sama-sama penting. Seperti Musa, kita yang lebih dewasa, lebih senior, bisa menjadi lelah dan tanpa sadar jadi keras. Seperti Timotius, kita yang lebih muda, kita tidak dipanggil untuk membuktikan diri, tetapi untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh dalam keteladanan. Di antara dua contoh itu, di antara keduanya, kasih itu tetap dipanggil untuk hadir, Bapak Ibu. Yang lebih dewasa, yang lebih senior, belajar melembutkan diri, melembutkan hatinya, membimbing. Yang lebih muda, belajar bertumbuh, belajar untuk dapat dipercaya oleh yang lebih senior. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tidak menunjuk satu pihak, tidak.
Firman Tuhan ini hendak memperlihatkan bahwa di dalam kita semua ada bagian kita seperti Musa, ada bagian kita juga seperti Timotius. Kita semua Bapak Ibu pernah menghakimi, kita semua pernah menutup hati, kita semua pernah mengkritik, pernah menjaga jarak. Kita semua lakukannya itu. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, senior atau junior. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saya mengasihi seperti Kristus telah mengasihi saya? Apakah saya mengasihi seperti Kristus telah mengasihi saya? Firman Tuhan juga mengundang kita untuk mengambil satu langkah kasih. Mungkin bagi sebagian kita yang senior, langkah kasih itu bisa berupa berhenti menilai dan mulai membimbing. Berhenti membawa luka lama, mulai melembutkan hati. Berhenti selalu melihat kekurangan dan mulai membangun generasi muda. Bagi sebagian lain yang junior, langkah kasih itu bisa berarti berhenti mengkritik dan belajar menghormati. Berhenti membuktikan performa dan membangun keteladanan. Berhenti menutup hati dan mulai menerima bimbingan. Mungkin langkah itu sederhana, menyapa kembali, membuka percakapan, memberi kesempatan, mengampuni dalam hati. Tidak besar, tidak dramatis, tapi nyata. Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa itu terlalu sulit, itu artinya kita mulai mengerti. Ya, kalau kita merasa bahwa ini sulit sekali, itu tanda yang baik Bapak Ibu. Tanda yang baik bahwa kita mulai mengerti. Karena kasih seperti itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk kita hasilkan sendiri. Tetapi dari tempat kita berada saat ini, di dalam Kristus Bapak Ibu, kita dimampukan sedikit demi sedikit untuk mengasihi. Dan mungkin hari ini kasih itu tidak muncul dari banyak orang, tetapi dari satu relasi, satu langkah, satu keputusan. Karena pada akhirnya ini Bapak Ibu, karena pada akhirnya dunia tidak akan mengenal Kristus dari apa yang kita katakan. Enggak. Dunia akan mengenal Kristus dari bagaimana kita saling mengasihi. Kasih bukan soal tentang siapa yang benar. Melainkan kasih itu adalah tentang siapa yang memilih untuk tetap mengasihi. Kasih bukan tentang siapa yang benar, tetapi tentang siapa yang memilih untuk tetap mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan hari ini yang berkata kepada masing-masing kita, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saya, Anda, kasihilah sesamamu. Kasihilah sesamamu yang sulit. Kasihilah sesamamu yang berbeda dengan kamu. Kasihilah sesamamu yang lebih muda. Kasihilah sesamamu yang lebih tua. Sama seperti Kristus telah mengasihi saya dan Anda. Kasihilah mereka. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengasihi. Mari kita masuk dalam sikap doa.